Orhan, Orhan, kalau kau ada apa-apa, bagaimana ibu bisa hidup, nak? Bintang bergeser, langit berubah. Ini pertanda reinkarnasi Master Pedang Agung. Aku akan segera memasuki reinkarnasi ketiga, mencari jalan pedang yang lebih tinggi. Selama masa ini, segala urusan Sekte Pedang Langit akan ditangani oleh pengendali bintang. Kami mematuhi guru. Mengatur guru dengan hormat. Orhan, kau sudah bangun. Syukurlah. Siapa kau? Suaraku. Aku berinkarnasi ke dalam tubuh anak kecil. Aku ibumu, nak. Kenapa kau begini, Orhan? Jangan buat aku takut. Ibu? Nyonya, penyakit Tuan Muda hanya bisa disembuhkan dengan ramuan suci sekte, ramuan anggrek untuk memperpanjang hidup. Tapi kau hanyalah selir. Meminta ke Tuan Besar mungkin sangat sulit. Tak apa. Besok aku akan ikut ujian sekte. Tuan Besar pernah bilang, siapapun yang lolos ujian berkesempatan mendapatkan ramuan anggrek. Tapi kau harus mengalahkan istri ketua sekte. Itu hampir mustahil. Demi anakku, meski harus mati, aku tetap akan berjuang. Pedangku. Orhan, ibu pergi cari ayahmu. Kau tunggu di sini, jangan kemana-mana. Semakin dalam bekas pedang di batu uji, menandakan kekuatan pendekar pedang. Dalam 100 tahun ini, hanya 2 pendekar yang meninggalkan bekas pedang. Satu adalah pendekar perang nomor 1 di langit. Yang satunya lagi adalah jenius muda Sekte Pedang Purna, Halimah. Apa ini sulit? Tuhan, dari semua pendekar pedang yang dibina tiap sekte, Halimah adalah yang terbaik di generasi muda. Bahkan Tuan Ashraf bilang, ia punya potensi masuk 10 besar di papan pedang langit. Bagus, masih muda, tapi sudah menarik perhatian pendekar pedang. Ini adalah kehormatan tinggi bagi sekte pedang kita, bahkan seluruh wilayah timur. Masa depan sekte pedang Purna kita bergantung pada kalian, generasi muda. Putrimu pasti akan berusaha sekuat tenaga mengharumkan nama sekte. Bagus. Batu uji pedang kenapa terbelah? Hah? Ini tidak benar. Dia menggunakan pedang. Tenaganya sangat mengerikan. Ada yang memakai pedang membelah batu uji pedang. Bahkan pendekar peringkat 1 di papan pedang langit, meski memakai seluruh kekuatannya, hanya mampu meninggalkan bekas pedang 10 inci pada batu itu. Orang ini mampu membelah batu itu jadi 2. Jika kekuatan sebesar ini muncul di dunia, papan pedang langit mungkin saja harus disusun ulang peringkatnya. Cepat! Kerahkan seluruh kekuatan sekte. Kita harus temukan ahli pedang ini. Jika ia bersedia membimbing sekte pedang kita, maka sekte pedang kita bisa setingkat dalam sekejap. Hai! Siapa yang sedang mencariku? Orhan, Bukankah ini anak sakit-sakitan dari selir itu? Sudah mempermalukan sekte, masih berani pura-pura sebagai orang hebat yang membelah batu uji. Hari ini adalah hari ujian sekte. Kenapa dia dibawa ke sini? Memalukan sekali. Tuan pernah berkata,
Siapapun yang lulus ujian punya kesempatan dapat ramuan anggrek. Penyakit Orhan hanya bisa disembuhkan oleh ramuan itu. Aku rela mencoba demi Orhan. Ramuan anggrek adalah obat spiritual terbaik untuk tingkatkan kekuatan. Hanya aku dan kakakku yang pantas mengonsumsinya sebagai tokoh sekte. Barulah bisa meningkatkan kekuatan sekte pedang kita. Dia seorang anak hina dari Selir. Berani-beraninya bersaing dengan kami. Sumber daya sekte tak akan dipakai untuk orang yang tak berbakat dan tak punya kemampuan. Sekalipun dia anakku. Yoga! Tidak, Tuan. Tuan, aku mohon. Kau selamatkan Orhan. Di hidup ini dan hidup berikutnya, aku rela menjadi budakmu. Aku mohon padamu, Tuan. Aku mohon padamu, selamatkan dia. Aku mohon padamu. Tolonglah dia. Aku mohon padamu. Tolonglah Orhan. Ayah, Berdiri. Kamu gak perlu sujud ke mereka. Dasar sampah. Ibumu memohon kami agar menyelamatkanmu. Bagaimana kalau begini? Kau dan ibumu bersujud padaku. Mungkin saja aku akan mempertimbangkan berikan sedikit ramuan anggrek padamu. Ujian sekte kan? Baik, aku terima. Apa aku salah dengar? Kau bahkan belum bisa pegang pedang, dasar anak sakit-sakitan. Berani juga kau menyanggupi. Orhan, Percayalah padaku. Kau sudah temukan orang yang membelah batu uji. 100 tahun yang lalu, pendekar pedang datang ke tempat ini saat mengembara dan memasang 2 formasi pedang. Dalam ujian hari ini, peserta harus menemukan pusat formasi dan menembus formasi pedang baru bisa lulus ujian. Berry, kau harus dapatkan ramuan anggrek. Jangan biarkan 2 sampah dari keluarga itu yang dapat. Tenang saja. Ayah, aku mulai dulu. Baik. Sampah kecil, jangan dekati aku dengan ibumu yang rendahan itu. Jangan kotori tanah sekte ini. Hari ini, aku bersumpah akan menembus formasi pedang. Bagus, Berry cukup hebat. Kelihatannya bukan hanya 5 yang luar biasa di antara pendekar muda. Adiknya Berry juga tak bisa diremehkan kekuatannya. Formasi pedang pertama tidak terlalu sulit bagi Berry. Yang sulit adalah formasi kedua. Bahkan saat pendekar pedang masih muda, butuh 7 putaran untuk menembusnya. Entah dia bisa menembusnya atau tidak. 2 formasi pedang ini kalau dibandingkan dengan formasi pedang ciptaanku hanya bisa dihitung sebagai kelas rendah. Sudah bertahun-tahun para junior ini masih menganggap pusaka besar. Dia datang. Itu adalah formasi 5 elemen 10.000 pedang. Pusat formasi telah muncul. Formasi akan ditembus. Itu dia. Setidaknya masih butuh 10 putaran lagi. Lugu 9 pedang. Jurus pertama. Iya. Bagus. Dengan 11 putaran, ia berhasil menembus formasi pedang. Memang generasi muda yang patut diperhitungkan. benar-benar 11 putaran.
Kata-kata Orhan ternyata tepat. Kalau Berry saja sehebat ini, betapa mengerikannya kekuatan kakaknya. Kalau begitu, Ayah. Sama kecil. Sekarang giliran kalian. Siapa yang menang masih belum pasti. Biar aku yang maju berikutnya. Nyonya kedua, kau tak membiarkan anakmu si lemah dan penyakitan itu naik kan? Lebih baik tak usah, nanti langsung mati. Siapa bilang dia akan naik? Ujian hari ini akan kuhadapi sendiri. Hah? Sila, aku paling tahu seberapa bagus ilmu pedangmu. Dalam ujian sekte, dengan kemampuan yang gak seberapa itu, mana mungkin kau bisa lolos? Kalau kau naik ke sana, hanya akan mempermalukan keluarga Purna. Ketua sekte tidak mau menyelamatkan Orhan, tapi demi Ramon Anggrek, meski harus mengorbankan nyawaku, aku tetap harus mendapatkannya untuk Orhan. Keras kepala dan bodoh. Sila selama bertahun-tahun hanya sibuk urus rumah. Sudah lama lalai berlatih ilmu pedang, mau menembus formasi serumit ini, itu benar-benar mimpi di siang bolong. Hari ini sekalipun kau mati di atas arena, kau tetap tidak bisa menyelamatkan nyawa anakmu. Tunggu. Nyonya kedua, bolehkah aku yang maju dulu? Akhirnya bisa lihat Halimah bertarung. Aku harus menyimak baik-baik dan belajar. Putriku, biar mereka lihat sendiri seberapa jauhnya jarak antara seorang jenius dan seorang sampah. Nyonya kedua, lihat baik-baik. Formasi pedang 3 unsur, perpaduan antara nyata dan semu, ilmu pedang tak berwujud, angin tanpa suara, napas setenang air, cahaya tanpa bayangan, pedang cepat tanpa jejak. Gaya kedua jurus pedang teratai biru cukup untuk memecah formasi ini. Bagus! Kau lihat? Jurus pedang teratai biru, meski merupakan jurus pedang paling dasar, namun juga yang paling efektif. Masih muda Belia sudah mengerti prinsip kesederhanaan adalah kebenaran tertinggi. Kenapa Halimah tak menggunakan jurus andalannya Dugu Bedang 9? Kenapa justru menggunakan jurus paling dasar, teratai biru, untuk menembus formasi? aku mengerti sekarang. Nyonya kedua sudah lama tidak berlatih pedang. Mungkin kini yang ia ingat hanyalah jurus teratai biru. Ia sedang mengajarkan Nyonya kedua cara menembus formasi. Formasi 1000 pedang 5 unsur, susunannya sangat bulat dan utuh. Jika penembus formasi tidak mati atau tertangkap, formasi ini tidak akan berhenti. Dari posisi ini, jadikan tubuh sendiri sebagai titik awal. Serangan hujan pedang pertama jangan dilawan secara frontal. Simpan tenaga. Halimah, cepat gunakan jurus andalanmu Dugu Pedang 9. Jangan cuma perhatikan mereka berdua. Lihat Halimah. Hanya 2 babak. 2 babak langsung menembus formasi pedang peninggalan Master Pedang Suci. Inilah kekuatan putri sejati sekte pedang. Bagus. Benar-benar luar biasa. Bahkan saat muda dulu, Dewa Pedang pun tak lebih hebat darinya. Sungguh pantas disebut naga sejati sekte pedang kita. Bagus. Halimah ini memang cukup berbakat. Kalau diberi bimbingan sedikit, ada kemungkinan ia bisa meraih inti sejati ilmu pedang. Halimah, kau hebat sekali. Nyonya kedua, semangat. Sekalipun seluruh cara memecahkan formasi pedang sudah diberitahukan, dengan kemampuannya dia tetap tak akan bisa menembus. Ramuan anggrek ini hanya bisa dimiliki oleh putriku. Bagaimana kalau aku saja yang maju? Orhan, percayalah pada ibu. Formasi pedang 3 unsur, penuh tipuan dan kenyataan, jurus pedangnya tak berbentuk. Dia kenapa?
Hah? Nyonya kedua memang punya kemampuan. Sayangnya, putranya lemah sejak lahir. Tak cocok belajar ilmu pedang. Itu semua gara-gara kakakmu bersikeras ingin mengajarinya. Tenang saja. Hanya dengan jurus dasar seperti teratai biru, mana mungkin bisa melewati formasi 1000 pedang 5 unsur. Dari posisi ini, jadikan tubuh sendiri sebagai titik awal. Serangan hujan pedang pertama, jangan dilawan langsung, simpan tenaga. Gawat, hujan pedangnya terlalu cepat. Aku tak bisa menerobosnya. Jangan kira hanya dengan jurus yang diajarkan kakakku bisa menembus satu formasi pedang sederhana, lalu menjadi besar kepala. Masih ingin menantang formasi 1000 pedang 5 unsur. Cara menembus formasi 5 unsur dengan hanya mengandalkan jurus dasar seperti teratai biru memang tidak akan berhasil. Nyonya kedua sepertinya tak akan mampu bertahan satu babak pun. Meski Halimah telah memberitahuku cara memecahkan formasi, namun dengan tingkat kemampuanku, aku tetap tak mampu menembusnya. Sepertinya hanya ada satu jalan pertarungan hidup mati. Di dunia ini tak ada jurus pedang tingkat rendah, yang ada hanyalah pendekar pedang tingkat rendah. Gunakan saja jurus teratai biru, nanti lemparkan pedang ke langit dan formasi ini akan runtuh dalam satu serangan. Lemparkan pedangnya ke langit. Benar-benar ini yang konyol. Orhan, apa kau ingin membunuh ibumu sendiri? Benar-benar otaknya sudah rusak. Bahkan yang menduduki peringkat pertama di daftar pedang langit, pendekar pedang pun tak berani mengklaim bisa memecahkan formasi ini dalam satu jurus. Kecuali orang itu adalah pendekar pencipta formasi 5 unsur itu sendiri. Orhan, tempat ini bukan tempat untuk bertindak semaumu. Mundur! Lemparkan pedang ke langit. Kenapa aku tak terpikirkan itu? Cara ini mungkin memang bisa berhasil. Satu jurus untuk memecah formasi. Percayalah padaku dan maju dengan berani. Aku jamin formasi ini tak akan menyakitimu sedikit pun. Tak ada pilihan lain. Sebisa mungkin, tahan selama mungkin. Datang. Sekarang. Gunakan saja jurus teratai biru. Lempar pedangnya ke langit nanti. Tak ada waktu lagi. Kita harus bertaruh. Ternyata benar dia gunakan. Jurus teratai biru, jurus pertama. Apaan ini? Ini kok bisa begini? Satu jurus langsung memecah formasi 5 unsur. Bahkan seorang jenis seperti Halimah butuh 2 babak penuh. Tapi Nyonya muda ini benar-benar menggilas habis. Orhan, ibu berhasil. Ibu berhasil. Ibu berhasil, Orhan. Perempuan jalang ini beruntungnya keterlaluan. Memecahkan formasi itu seperti mendaki gunung. Setiap langkah semakin tinggi. Orhan mampu membimbing Nyonya kedua memecah formasi hanya dengan satu jurus. Itu pasti bukan karena keberuntungan. Ibu, apa kita benar-benar harus menyerahkan ramuan anggrek kepada mereka? Jangan panik. Ketua sekte pasti tidak akan setuju untuk menyia-nyiakan sumber daya sekte demi Orhan si sampah kecil. Tuan, sekarang aku sudah bisa menggunakan ramuan untuk menyelamatkan Orhan, kan? Tidak boleh. Kau pikir, tanpa bimbingan Halimah, dengan kemampuanmu sendiri, kau bisa lulus dari ujian ini? Tapi kau pernah bilang... Diam! Tingkat keahlian pedang bukan cuma ditentukan dari kemampuan memecahkan formasi. Terlebih lagi, formasi tadi berhasil kau pecahkan hanya karena keberuntungan. Kalau aku memberikan ramuan anggrek padamu, siapa yang akan terima? Orang tua ini sejak awal memang tak berniat membiarkan Orhan hidup. Selama bertahun-tahun ini ibu dan anak itu di dalam sekte yang kejam ini entah sudah menjalani hidup seberat apa. Nyonya kedua, jangan bilang kami menindasmu. Bagaimana kalau begini? Kau bertanding denganku. Kalau kau bisa memecahkan formasi 9 pedang duguku, mungkin aku akan pertimbangkan memberikan ramuan anggrek padamu. Begitu, semua orang akan setuju, bukan? Benar kan? Baik, aku terima tantangan. Sila, begitu naik kering, aku ingin kau pergi tanpa kembali.
Atau aku yang menggantikanmu? Orhan, ibu pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Ibu hanya berharap kau tumbuh dengan sehat dan selamat. Selain itu, semua tak penting. Nyonya kedua, jika kau tetap ingin cari mati, jangan salahkan aku yang tidak sabar lagi. Hati-hati! Dugu 9 pedang, jurus pedang tingkat tertinggi yang ditinggalkan pedang suci, kecuali lawan memiliki kekuatan luar biasa. Jika tidak mungkin bisa memuaskan jurus ini. Dengan kekuatanmu yang seperti ini, tak heran kalau kau bisa mendidik anak yang tidak berguna seperti itu. Ayah sudah memutuskan menang kalah. Segera panggil tabib untuk menyembuhkan nyonya kedua. Halimah, aku tidak apa-apa. Aku masih bisa bertarung. Nyonya kedua memang belum mau menyerah sebelum mencapai tujuan. Atau kau merasa benar-benar memiliki kekuatan untuk memecahkan dugu 9 pedang yang ditinggalkan oleh pedang suci? Tak tahu malu. Pengecut! Bocah, cukup! Nyonya kedua, menurut aturan, jika terjatuh dari ring anakmu seumur hidupnya tak akan mendapatkan obat penyelamat hidupnya. Kau cari mati! Apa bagusnya menindas wanita? Aku yang akan melawanmu. Yang tua datang untuk mati belum cukup, sekarang ada yang muda juga. Belajar satu gerakan dasar saja sudah sombong. Tapi aku lihat bakatmu. Sepanjang hidupmu mungkin hanya bisa belajar gerakan pertama itu. Kepala kecil. Baiklah. Karena kau tetap ingin naik ke ring dan sok jagoan, silakan. Tapi ini kesempatanmu hanya sekali. Jika kau tak bisa memecahkan 9 pedang duguku, kau akan mati. Perhatikan baik-baik. Aku hanya akan mengajarnya sekali. 9 pedang dugu. Begini cara menggunakannya. Anak kecil hanya membawa ranting patah dan naik ke ring seperti main-main. Bermain pura-pura. Seorang sampah yang bahkan tak pernah berlatih pedang malah menghafal gerakan dasar. Kira-kira sudah bisa 9 pedang dugu? 9 pedang dugu tak hanya ada 9 gerakan. 9 gerakan terhubung bergabung menjadi satu. Itulah inti dari 9 pedang dugu yang sesungguhnya. Apa itu? Gabungkan. Energi pedang ini adalah serangan dari pedang suci. Apa itu penyatuan omong kosong? Tak mengaku kalah, mati saja. 9 pedang dugu. Gerakan pertama. Orhan, hati-hati. Ada yang tak beres. Apa-apaan ini? Ini apa-apaan ini? Orhan, cepat turun. Ketua, apa kabar? Tak ada perubahan. Johnny, ternyata kau yang mengatur semua ini. Berani sekali melukai anakku. Siapa dia? Dia adalah ketua sekte pedang kedua di kota timur, Johnny. Selama ini dia selalu tidak puas pernah lebih unggul dari mereka.
Jika aku serius, dia sudah lama mati. Jangan sembarangan menuduhku. Masih membela diri, bukan kau? Jangan-jangan itu perbuatan sampah kecil itu. Katakan, kau mau apa? Aku akan menantang keluarga Purna dengan pertandingan hidup atau mati. Pemenang bukan hanya akan mendapatkan gelar sebagai yang terkuat di Kota Timur, tapi juga akan menguasai Sekte Pedang. Dan wilayah Sekte Pedang akan diserahkan kepada pihak pemenang. Ayah, Sekte Pedang adalah warisan keluarga Purna selama 100 tahun. Tidak bisa dijadikan taruhan. Benar, dia pasti datang dengan persiapan. Kita tak boleh menerima tantangan ini. Ternyata keluarga Purna hanya orang-orang lemah dan tidak berguna, yang hanya bisa bersembunyi di belakang seperti anjing. Kau! Niat pedang. Ada sesuatu di balik itu. Jangan gegabah. Dia bukan orang biasa. Dan berwawasan, dia bisa melihat kekuatan serigala jahat. Serigala jahat. Apakah dia yang pertama kali menantang daftar pedang langit dan berhasil masuk ke posisi ke-26? Pedang hitam yang mengejutkan. Omong kosong! Berani datang mencariku. Hanya ada satu jalan kematian. Kuserahkan padamu. Keluarga Purnamu hanya punya kekuatan segini. Jangan keluar dan membuat lucon. Kembali dan nanti diri lagi. Jangan hina Sekte Pedang kami! Ya! Apa yang kau sombongkan? Anakku, kalau dia serius, dia bukan tandingannya. Tidak, orang itu sudah memahami inti pedang. Barry bukan lawannya. Memahami inti pedang tak semudah yang kau bayangkan. Ya, kau tidak lihat dia hanya bertahan dengan susah payah. Anak sampah ini, diam kalau tidak mengerti. Dia paham inti pedang. Barry! Kamu gak apa-apa? Orhan, bagaimana kau tahu? Sebagai seorang pendekar pedang, membedakan kekuatan lawan adalah pelajaran wajib. Orhan, Itu saja. Berani mengaku diri sebagai yang terkuat di Kota Timur. Cuy. Penguasa Purna, jika kau takut menerima tantangan, kau bisa berlutut dan mengakui bahwa aku, Johnny, adalah yang terkuat di Kota Timur. Aku beri kau waktu 10 hari. Sombong! Apakah kau menganggap keluarga Purna tidak ada apa-apanya? Aku terima tantangan ini. Aku terima! Ayah, Karena penguasa Purna setuju, kita akan bertemu di arena. Lihat siapa yang lebih kuat. Aku duluan. Kau bukan tandingan mereka. Tadi aku terlalu meremehkan. Dan kalau aku tidak ikut, apa mereka ingin membiarkan anak sampah itu maju? aku akan maju. Halimah, pertarungan ini menentukan kehormatan dan kehinaan Sekte Pedang Purna. Lakukan yang terbaik. Lagi pula, mereka tidak bisa mengandalkan apa-apa. Kaulah harapan kami. Jangan ragu lagi. Siapapun yang maju akan kubunuh. Halimah, siap dengan pedang. Peringkat ke-26 di daftar pedang surga, kenapa memangnya? Bukankah hanya selisih satu peringkat dengan Tidak, kakakku? daftar pedang surga selisih satu peringkat. Sebenarnya kekuatannya beda jauh. Pertarungan ini tidak akan mudah. Masih ada kesempatan. Masih jauh. Kau sampah. Jika tidak mengerti pedang, lebih baik diam. Apa kau tak melihat mereka berdua imbang? Lihat saja sendiri. Serigala jahat menggunakan teknik ini. Formasi pembunuhan petir.
mengalahkan para ahli di daftar pedang surga. Pasti bisa masuk 7 besar dalam seni pedang. Bagaimana cara mengatasi ini? Dengar-dengar, ada cara untuk mengatasi teknik pedang dugu. Hanya orang yang menguasai seni pedang suci, yang bisa mengetahuinya. Lalu bagaimana ini? Kita tak berhak meminta bantuan dari pejabat itu. Penguasa Purna, anakmu dalam darahnya, bangkai darah yang hina seperti milikmu. Ditakdirkan tidak akan menjadi besar. Anakmu yang sampai itu adalah bukti terbaik. Kalaupun, jangan salahkan dia. Tak ada celah sama sekali. Setiap teknik pedang punya celah. Contohnya adalah 5 elemen tadi. Tutup mulutmu. Jangan ganggu Halimah bertaruh. 5 elemen. Apakah Bagus! Sampah. Pikirmu cepat juga? Bahkan peringkat 20 besar di daftar pedang surga tidak mungkin bisa menyelesaikan dalam satu serangan. Bagaimana kau bisa melakukannya? Orhan dia bisa melihat semua celah orang? Jika kalah cepat pergi. Ingin bertanya pada kakakku, kau tak layak. Gerakanmu indah, tapi bagaimana? Hanya indah di luar. Latihan selama 3 hingga 5 tahun, nanti kembali lagi. Benar. Jika bukan karena sampah kecil itu mengacaukan, Halimah sudah pasti menang. Master Hasan, mohon bantuannya. Kenapa langit menjadi gelap? Orang ini bisa membuat langit dan bumi berubah warna karena dirinya. Kekuatan dalam dirinya begitu besar. Siapa dia sebenarnya? Sepertinya dia adalah... Oh, akan ada pertunjukan yang menarik. Langkahnya seperti setan. Cepat luar biasa. Ada sedikit kemampuan, tapi tidak banyak. Halimah, hati-hati. Orang ini tak boleh diremehkan. Anak kecil, aku akan memberimu 2 gerakan terlebih dahulu. Hanya bertahan, tidak menyerang, supaya tidak ada yang bilang aku menindas yang lebih mudah. Sombong! Satu pedang. Halimah, berikan seluruh kekuatanmu. Kakakku akan mengeluarkan teknik pedang pembunuh. Orang tua ini sudah selesai. Pedang dugu 9 teknik. Gerakan kelima. Ini? Pedang dugu 9 teknik yang diciptakan oleh pedang suci. 3 gerakan terakhir adalah inti dari teknik ini. Kalian orang-orang biasa. Lebih baik latihan lagi. Halimah! Halimah! Kakak, Ayah, maafkan aku. Gawat, jika Halimah saja tidak bisa mengalahkannya, lalu siapa yang bisa mengalahkan orang tua ini? Orhan, kakak, kau gila. Dia hanya seorang pembuat onar, takkan bertahan lebih dari 1 detik. Kekuatan orang ini memang melebihi kita berdua. Kesalahan ada padaku sebagai kepala sekte karena meremehkan lawan. Aku tak menyangka
keturunan Purna, warisan ratusan tahun. Apa ini akan hancur di tanganku? Tuan Pur, kalah dari aku bukanlah aib. Lebih baik latih pedangmu lebih giat lagi. Ternyata kau. Siapa? Hasan. Dia adalah ahli yang berada di urutan ke-13 di daftar pedang langit. Dengan hanya mengadakan pedang gemuruh, dia berhasil mengalahkan jenis dari utara. Tak heran, dia bisa membuat langit dan bumi berubah warna. Kau ternyata mengundang seorang ahli tingkat seperti ini. Satu-satunya harapan keluarga Purna adalah memanggil Dewa Pedang untuk menyelamatkan kalian. Tapi keluarga kalian tidak sekelas itu. Tak pantas. Tapi aku bukan orang yang pelit. Aku akan memberi kalian keluarga Purna satu kesempatan hidup. Biar Yoga menjadi anjing penjaga. Siapa yang bisa memenangkan arena hidup mati? Aku akan memberikan ramuan anggrek sebagai hadiahnya. Melawan ahli urutan ke-13 di daftar pedang langit itu sama saja dengan mencari mati. Sudah takut sebelum bertarung. Di mana keberanian pendekar kalian? Hah? Aku akan bertarung. Cepat turun, kau bukan lawannya. Orhan, asalkan dapatkan ramuan anggrek, kehidupanmu bisa diselamatkan. Meskipun hanya ada sedikit kesempatan, ibu tetap akan berjuang untuk itu. Teknik pedang dugu. Serangan tadi. Jika itu adalah serangan dari pendekar pedang suci, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Sayang sekali, kau hanya mempelajari dasarnya, tidak bisa melukaiku sedikit pun. Mungkin sudah saatnya menyerah. Aku harus menang. Mas Hasan, wanita ini tak menganggap Anda serius. Dia bahkan berpikir dia bisa menang. Menang? Pukul dia. Aku bahkan tak perlu mengeluarkan pedangku. Pukulan yang bagus. Harus seperti memukul anjing mati. Pukul orang dari keluarga Purna. Semua salahku. Karena tidak memahami dengan baik teknik pedang dugu. Jika aku bisa memiliki 10% kekuatan pedang suci hari ini, kita tidak akan terjebak dalam keadaan seperti ini. Seharusnya kita tak ada di situasi ini. Tunggu. Arena hidup mati. Tidak boleh ada yang ikut campur. Itulah aturan pedang. Cepat turun. Apa yang lebih penting dari nyawa sendiri? Anak bodoh, kaulah nyawa ibu. Kau terluka parah. Kenapa masih belum menyerah? Karena anak. Anak adalah alasan mengapa aku tidak bisa kalah. Aku mohon padamu. Aku mohon selamatkan Orhan. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan dia. Apa yang akan kau lakukan? Begitukah? Jika kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Ya! Ini tidak mungkin. Selanjutnya, serahkan padaku. Mana mungkin? Nyonya, ayo. Orang tua, aku akan melawanmu. Anak kecil, kau belum cukup umur. Pergi main dengan tanah liat.
Lalu kalau kau dikalahkan oleh anak kecil ini, apa yang harus dilakukan? Dikalahkan? Anak sampah ini, kalau bisa mengalahkan Master Hasan, aku akan memanggilmu ayah. Tapi aku tidak akan menerima anak durhaka seperti kau. Kalau kalah, berlututlah. Ayo teriak, kulihat kau suka menyalak seperti anjing. Kau? Baiklah. Aku ingin melihat anak ini punya kemampuan apa. Master Hasan, ajari anak kecil ini pelajaran yang keras. Apa kau sudah gila? Kau bahkan belum menyentuh dasar ilmu pedang. Kenapa kau harus maju? Pakai pedang kayu untuk bermain. Ini seperti bermain rumah-rumahan. Pamer kemampuan apa? Orhan, Keluarga Purna yang besar ini sampai terjatuh mengandalkan anak kecil. Kau yakin kau mau bertarung dengan cara ini? Tentu saja. Hanya anak kecil sepertimu. Aku cukup dengan sedang. Orang tua masih berpura-pura. Pedangnya sangat cepat. Ini tidak mungkin. Aku menghabiskan 30 tahun penuh untuk menguasai teknik ini. Mencapai jam ada 3 sempurna. Dia hanya seorang anak kecil. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bahkan bisa memotong pedangku dengan satu serangan. Mas Hasan, pertarungan ini menentukan masa depan keluarga Joni. Jangan berikan kesempatan pada anak kecil ini. Anak kecil, kau memang punya sedikit kekuatan. Tapi di hadapanku yang telah berlatih pedang selama 50 tahun, kau hanya seperti seekor belalang yang berusaha menghalangi kendaraan. 50 tahun itu untuk dibanggakan. Tak terima. Tadi aku terlalu meremehkan. Sekarang aku akan tunjukkan padamu bagaimana nama di peringkat 13 di daftar pedang langit didapatkan. Akan kubuktikan. Selesai. Orang itu benar-benar akan serius. Ternyata, bahkan Halimah pun bukan tandingannya. Orhan pasti tidak bisa mengalahkannya. Sekarang menyerah saja masih bisa. Sudah tidak bisa lagi. Gerakan pedangmu semua itu hanya sisa-sisa yang aku mainkan ratusan tahun yang lalu. Jika kau cari mati, aku akan penuhi keinginanmu. Gawat, itu adalah teknik pedang terbaik yang ada di peringkat 4 besar teknik pedang salju. Bahkan para ahli dari 10 besar daftar pedang langit akan sangat berhati-hati dengannya. Kau anak kecil. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan orang tua yang telah berlatih selama puluhan tahun? Turunlah! Diam. Lihatlah dengan baik teknik 9 pedang dugu yang sebenarnya. Teknik naga salju. Satu pedang membelah langit. Ini, naga itu benar-benar terbelah dua. Ini teknik apa? Dia bisa membelah naga salju itu jadi dua. Bagaimana mungkin ilmuku selama puluhan tahun ini bisa dengan mudah dikalahkan oleh bocah sepertimu? Dengar kabar, kalau teknik 9 pedang itu sudah mencapai tingkat yang ke-10, dia bisa mengumpulkan seluruh kekuatan untuk menjadi sebuah pedang yang sangat kuat. Teknik ini hanya pendekar pedang agung yang bisa. Kenapa dia bisa melakukan hal ini? Biasa saja. Hanya perlu banyak-banyak latihan. Dalam dunia pedang, memang ada orang yang awalnya gak berbakat, tapi dalam sekejap dia tiba-tiba jadi berbakat. Aku rasa Orhan adalah salah satunya. Bahkan dia sepertinya diam-diam berlatih ilmu pedang dengan sangat keras. Sepertinya aku sudah meremehkan. Menurut bakatmu, kamu seharusnya bisa menjadi salah satu ahli pedang terbaik. Pak Tua, hormat kepadamu. Adikku, Jangan dekat-dekat. maafkan aku Orhan. Sebelumnya karena kakak buta melihat kamu kecil dan kemajuanmu lambat, jadi cuma bisa terus meremehkanmu. Tapi kakak berjanji, kakak gak akan berkata demikian lagi. Tolong maafkan kakak ya. Iya Orhan,
Kita semua adalah satu keluarga. Jangan merumitkan masalah ini. Sudah. Aku mengeluarkan banyak uang untuk meratakan kalian, tapi kalian justru berbuat demikian. Apa yang bisa kamu lakukan? Dalam pertarungan pedang, memang ada pihak yang kalah. Kali ini aku kalah dengan puas. Kalau kamu masih banyak bicara, aku akan membunuhmu. Kita akan bertemu di lain hari. Tunggu. Kamu mau langsung pergi? Jangan melupakan perjanjian kita tadi. Oh iya, masih harus menggonggong. Kenapa? Tadi bukannya cukup sombong. Seorang kepala sekte gak mau mengakui kekalahan. Gonggong lah. Kalau nggak gonggong, kamu nggak bisa pergi dari sini. Guk. Kejadian hari ini akan aku balaskan berkali-kali lipat. Orhan, lihat. Ini adalah ramuan anggrek yang kamu mau. Pak Yoga, Ayah, ini Oh, Wali Kota Surabaya mengundang sekte kita untuk mengikuti pertarungan di Menara Kapitan. Pemenangnya bisa masuk ke dalam Menara Kapitan. Astaga, Menara Kapitan. Kalau kita bisa mengikuti Sang Pendekar Agung untuk belajar, untuk kedepannya, masa depan kita pasti terjamin. para ahli pedang terbaik di Menara Kapitan itu sudah cukup bagi kita untuk belajar. Ini berarti kita punya kesempatan untuk bertemu pendekar pedang agung. Orhan, pertarungan pedang ini, ayah ingin kamu dan kakakmu ikut. Aku turun tangan bukan karena kalian. Kalian jangan keterlaluan ya. Dasar bocah kecil, berani sekali kamu berkata demikian. Diam kamu. Kamu gak boleh ikut melihat lomba. Orhan, lomba itu adalah harapan para pendekar pedang. Orang-orang seperti kita gak akan ada kesempatan untuk melihat ke Menara Kapitan, melihat para ahli. Lagi pula kali ini adalah kesempatan kita untuk melihat dunia kan? Iya, lagi pula kakakmu sangat menyukai pendiri dari Menara Kapitan. Yang sang pendekar pedang agung, anggap saja kamu sedang menemaninya. Ya, baiklah. Sudahlah, anggap saja aku berkunjung murid-muridku yang ada di sana. Sudah lama gak berjumpa mereka. Aku gak tahu apakah mereka masih berlatih atau enggak. Ma Guru, perlombaan ini sudah dimulai. Pendekar pedang agung. Saat itu, perbuatanmu membuat aku ditertawakan oleh semua orang. Hari ini, aku akan balas dendam. Sekte Pedang Purna dari Negeri Timur datang mendaftar. Minggir. Ini punyaku. Tolong didaftar. Kamu siapa? Kenapa menyela barisan? Kalian itu siapa? Ngapain? Paman, aku datang. Sekte Pedang Purna dari Negeri Timur. Tunggu. Pedang Purna? Betul. Maaf, kalian gak boleh masuk. Gak boleh masuk? Wali Kota Surabaya yang meminta kita untuk datang. Kenapa kita gak boleh masuk? Betul. Di atas sana ada tertera nama kita juga. Ini? Betul. Di atas ini ada tertulis. Kamu maksudnya apa? Sekarang sudah gak ada. Sepertinya dia sengaja menyinggung kita. Memangnya kenapa? Anak desa seperti kalian, yang pertama nggak ada kekuatan, yang kedua nggak ada latar belakang. Dari lahir sudah diputuskan untuk jadi bawahan. Kalau aku nggak membiarkan kalian masuk, kalian hanya bisa pergi dari sini.
Baru saja aku titipkan Menara Kapitan pada Dewa Pedang untuk diurus sementara. Orang-orang ini langsung muncul. Tapi kami mengandalkan kemampuan kami untuk mendapatkan surat undangan ini. Kami boleh masuk atau tidak, bukan kamu yang bisa memutuskan. Kamu baru memasuki peringkat 20 besar. Memangnya bisa apa? Ini adalah Menara Kapitan. Ini adalah bangunan yang didirikan oleh Sang Pendekar Pedang Agung. Sampah seperti kalian, mana punya hak untuk ikut bergabung ke dalam pertandingan ini? Kalau tahu diri, cepat pergi. Jangan mengotori tempat ini. Coba katakan sekali lagi. Memangnya kenapa? Harry, jangan terburu-buru. Babi hutan gak bisa makan pemata. Orang kelas bawah seperti kalian gak punya hak untuk masuk. Sang Pendekar Agung pernah berkata, dalam ilmu pedang tidak melihat latar belakang. Kami dari tempat terpencil. Kemampuan kami memang gak bisa ditandingkan dengan para ahli lainnya. Tapi kamu, kenapa justru meremehkan orang lain dengan terang-terangan? Betul sekali. Selama kalian bisa mendatangkan seorang pejabat, aku akan biarkan kalian masuk. Kalau enggak, aku bisa membiarkan seekor anjing masuk. Tapi kalian tidak. Kamu... Apakah aku cukup untuk menjadi backingan mereka? Apa aku salah dengar? Hei bocah kecil, perkataan apa yang kamu ucapkan? Maksudku, setelah menjadi penjaga pintu Menara Kapitan, kamu langsung menjadi sombong dan tidak melakukan hal baik. Cuma bisa bantu orang dekat untuk menghina orang. Jika dilihat, bukannya kamu hanya seekor anjing penjaga pintu. Dasar anak kecil, apa yang kamu bicarakan? Kamu ibunya, kamu lebih baik membiarkan anak itu untuk menyelesaikan perkataannya. Kalau enggak, jangan salahkan aku jika aku habisi seluruh sektemu. Sudah cukup, jangan menghabiskan waktu kami. Bawa ini untuk panggil Tony. Oke. Hari ini, sekte kalian memang cukup berani. Berani sekali memanggil nama dari Dewa Pedang. Hah? Dewa Pedang? Dewa Pedang? Mainan ini yang beri kami keberanian ya. Aku peringatkan kalian. Sekarang, aku akan melapor ke Dewa Pedang. Kalian siap-siap saja menunggu hukumannya. Bukan gitu. Orhan, kamu boleh menyembuhkan diri, tapi kenapa kamu justru berlaku gak sopan? Betul tuh. Dewa Pedang itu adalah adik dari Sang Pendekar Pedang Agung. Kalau kamu menyinggung orang seperti dia, maka aku... Jangan khawatir. Pak, Sekte Pedang Purna sedang buat masalah di luar. Bawahanmu gak tahu harus melakukan apa. Jalankan sesuai prosedur. Baik. Hanya membawa lencana dengan tulisan pedang, masih berani. Apa yang kamu katakan? Maksudku, cepat bawa aku ke sana. Dasar bocah, kenapa mau mengatakan hal tersebut? Sekarang bisa sudah, dewa pun gak bisa menyelamatkan kalian. Kita harus gimana? Tenang saja Orhan, ibu akan melindungimu. Gak apa-apa, orang itu gak berani berbuat apa-apa. Sudah Orhan, kamu bisa ribut di rumah. Kita sedang di luar, kamu harus memperhatikan perkataan. Silakan Pak. Astaga Pak, sekumpulan orang ini mengandalkan rencana rusak itu untuk memanggil namamu di depan umum. Sama sekali gak memandang Menara Kapitan yang dibuat oleh Sang Pendekar Pedang Agung. Mereka kemari untuk buat masalah. Jadi aku menghancurkan barang itu sebagai peringatan bagi mereka. Ini? Kamu yang melakukan ini semua? Ini adalah urusan bawahan. Memang aku yang berbuat. Hei anak kecil, aku mau lihat kamu masih berani sombong atau enggak. Pak Tony, kamu kenapa? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak barang ini?
Bukankah ini hanya lencana sampah? Lencana sampah? Ini adalah barang yang seharga nyawamu. Ini adalah lencana milik sang pendekar pedang agung. Apa? Melihat ini seperti melihat orangnya langsung. Apakah ini lencana Dewa Pedang yang terkenal itu? Apa? Ini berarti Orhan adalah... Hampir saja lupa. Guru nggak boleh mengeluarkan identitasnya. Oh, aku tahu. Ini pasti dia yang palsuin. Seorang anak kecil, bagaimana mungkin sang pendekar pedang agung mau memberikan barang ini kepada dia? Ini pasti nggak mungkin. Diam! Orhan, kenapa kamu bisa mendapatkan lencana itu? Saat itu aku bertemu dia. Dia berkata dia senang melihat aku. Jadi dia memberikan rencananya padaku. Sepertinya itu karena melihat kamu punya bakat untuk menjadi ahli pedang. Untuk kedepannya, kamu pasti jadi ahli pedang. Ah, pantas saja kemampuan pedangmu bisa meningkat dengan pesat. Kamu pasti mendapatkan petunjuk dari sang pendekar pedang agung. Hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan kehormatan dari sang pendekar. Bahkan dia juga memberi petunjuk pada Orhan. Ini benar-benar keberuntungan keluarga kita. Keluarga kita sudah akan bangkit. Pak, aku benar-benar nggak sengaja menghancurkan lencana ini. Tolong beri aku kesempatan untuk mengubah semuanya. Katakan pada dia. Tuan muda, maafkan aku kalau aku salah. Aku tahu aku salah. Kamu bukan tahu salah, tapi tahu kamu sudah mau mati. Tentu saja, kamu belum layak untuk dihukum mati, tapi hukuman tetap harus ada. Bawa dia pergi. Tunggu. Tadi bukannya ada yang bilang dia yang memutuskan di sini? Maksudnya, aku yang menghancurkan lencana ini. Tapi itu karena aku nggak tahu situasi. Sepertinya kamu masih belum mengetahui kesalahanmu. Orang sepertimu gak akan diurus oleh sang pendekar pedang. Kamu karena jabatanmu merasa kamu adalah petinggi di sini, membela keluarga sendiri dan gak bersikap profesional. Bahkan masih fitnah kami. Yang terpenting adalah dalam dunia pedang, kita gak membedakan satu sama lain. Terlebih lagi kita semua adalah manusia yang tinggal di tempat yang sama. Jadi kita punya kedudukan yang sama. Tapi kamu justru berani menyombongkan diri. Menurut kamu, apakah kamu layak dihukum? Bawa pergi. Pertandingan sudah akan dimulai. Ayo, ikut aku ke dalam. Sekte Pedang Purna kenapa dibiarkan masuk? Mereka cuma sampah yang berasal dari negeri timur. Nanti aku akan beritahu mereka apa itu kekuatan yang sesungguhnya. Pertandingan kali ini adalah pertandingan untuk menunjukkan kekuatan. Pemenangnya bisa masuk ke dalam menara kapitan. Setelah pendekar pedang agung selesai berlatih, dia akan melatih sang pemenang secara langsung. Selama ratusan tahun, orang yang bisa mempelajari teknik dari sang pendekar pedang, untuk kedepannya pasti akan menjadi ahli pedang yang sangat kuat. Berry, Halimah, kalian harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Aku sebelumnya sudah cukup terkenal. Kalau aku berhasil mendapatkan bantuan dari guru itu, maka kekuatanku pasti akan bertambah pesat. Halimah sang anak muda datang untuk menunjukkan kekuatan. Sekte terbaik di negeri barat, yakni sekte pedang Nawas yang bernama Budi, datang untuk melawanmu. Para sampah masyarakat, sudah lama gak berjumpa. Dia kenapa datang? Dia siapa? Sombong sekali. Ini adalah ahli pedang terbaik dari negara Hewata, yang bernama Louis. Setelah banyak pertarungan, dia hanya kalah pada sang pendekar pedang agung. Louis, menara kapitan bukanlah tempat untuk kamu datang. Kalau kamu gak pergi, jangan salahkan aku. Saat ini,
Kemampuanku sudah berkembang pesat. Jangankan kamu, sang pendekar pedang agung yang datang sekalipun, aku akan buat dia sujud agar dia bisa menyelamatkan diri. Gak boleh menghina sang pendekar agung. Ya! Kakak! Halimah, Kemampuan dia sangat kuat. Baru jurus pertama, kalian sudah nggak bisa menahannya. Negara Dua Rango memang isinya sampai semua. Setelah aku menghabisi orang-orang kuat di Menara Kapitan ini, aku akan cari sang pendekar pedang untuk balas dendam. Karena nggak mau dengar perkataanku, maka lihatlah kekuatan pedangku. Ini adalah teknik pedang mistis. Teknik pedang mistis. Betul sekali. Ini adalah teknik terkuat yang digunakan oleh sang pendekar pedang agung saat dia menjadi ahli pedang. Bisa dipakai untuk situasi kapanpun. Dalam satu jurus, itu bisa langsung menghanguskan satu gunung. Letusan gunung, Iya. aliran sungai, seluruh kekuatan bersatu. Ini adalah jurus yang sangat terkenal itu. Memang keren sekali. Dengar kabar Dewa Pedang hanya menguasai tingkat pertama dari teknik pedang mistis, tapi kekuatannya sudah mencukupi. Dia pasti menang. Gak, dia sudah kalah. Kalau dilihat, Louis seperti sedang bertahan, padahal dia sedang menyerap kekuatannya Tony. Apa? Hanya ini, jarak kamu dan gurumu terlalu jauh. Dasar manusia yang gak berguna. ya! Dewa Pedang! Guru, maafkan aku. Sudah mempermalukanmu. Aku minta kamu untuk latihan, tapi kamu justru bermalas-malas. Kalau kamu sadar, tingkat kedua dari teknik pedang mistisku bisa memenangkan ini dengan mudah. Tapi nggak apa, kamu sudah berusaha. Kamu nggak mempermalukan kita. Pak Tony, Ternyata, dengan ketidakhadirannya sang pendekar, aku bisa dengan mudah membunuh kalian. Negara Durango hanyalah sampah. ini! Halimah, kamu mau ngapain? Pak Tony saja bukanlah lawannya. Sekarang, hanya sang pendekar yang bisa melawannya. Sang pendekar pernah berkata, kita bisa kalah kekuatan, bisa kalah situasi. Tapi kita sama sekali nggak boleh mundur. Sudah cukup. Sekarang lihat kemampuanku. Orhan, Para sampah dari negara Durango, cepat sujud pada kami untuk mengakui bahwa kalian lebih rendah. Kalau enggak, seluruh orang yang ada di sini satu persatu akan aku bunuh. Jangan banyak harap. Hai! Siapa lagi? Kemarilah. Kemari. Aku nggak terima. Orhan, aku tahu kamu berbakat, tapi kemampuanmu sekarang belum layak untuk melawan orang tersebut. Ayo, pulang bersama ibu. Jangan khawatir. Orhan, Pak Tony saja bukan lawan dia. Orhan pergi ke sana, pasti akan mati. Betul itu Orhan. Kamu jangan pergi. Kemampuan orang itu sangat tinggi. Hanya sang pendekar pedang yang bisa melawannya. Jangan memakai emosi untuk melakukan sesuatu. Biarkan dia pergi. Negara sebesar ini minta anak kecil untuk maju. Kenapa adik kecil? Bukankah kamu sang pendekar dari pulau kecil? Aku seorang anak kecil bisa dengan mudah membuat kamu sujud minta maaf. Dasar bocah. Karena kamu mau mati, oke, aku akan bantu. Biarkan mereka mati bersamamu. Teruskan omong kosongmu itu.
Karena waktumu sisa sedikit. Bahaya, jurus itu lagi. Apa? Orhan berhasil menghindari jurus yang mengalahkan Dewa Pedang. Bahkan dia juga menendang Louis. Gesit sekali. Sekte Pedang Purna sangat menyeramkan. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa mengimbangi kekuatanku? Sayangnya anak kecil ini lahir di negara Durango. Itu berarti kamu harus mati. Gak baik. Ini adalah teknik pembunuhan dari Louis. Bocah, di atas langit masih ada langit. Aku akan beri kamu lihat kehebatanku. Orhan, jangan diam di sana. Cepat pergi. Orhan, cepat turun ke bawah. Seluruh kekuatan. Serang dia. Bagaimana mungkin? Louis kalah. Orhan menang. Orhan menang. Aku ingat. Teknik ini adalah teknik tingkat terakhir dari teknik pedang mistis, yakni seluruh kekuatan bersatu menyerang musuh. Gak disangka, Orhan bisa memakai teknik ini. Di usianya yang masih muda, bisa menguasai teknik setinggi itu. Kalau terus dilanjutkan, perkembangan Orhan bisa sangat menyeramkan. Ada Orhan adalah keberuntungan. Keluarga Purna. Apa yang kamu lakukan? Hari ini aku beri kamu kesempatan hidup. Aku hanya merusak kemampuanmu. Pergilah dari sini. Masa damai malah cari masalah. Memang membuang waktuku. Orhan, Kenapa? ayo bicara dengan ibu. Kenapa? Orhan adalah anak yang introvert. Sejak kecil dia selalu menyendiri dan gak suka untuk bergaul. Pada ilmu pedang, dia juga gak begitu menguasai. Jadi aku sebagai ibunya, demi menjaga anak sendiri, aku terus mencoba untuk meningkatkan diri. Tapi setelah kamu mengalami demam itu, segalanya berubah. Kamu sudah seperti orang lain. Sikapmu berubah. Dari introvert ke ekstrovert. Ilmu pedangnya juga meningkat dengan pesat. Awalnya aku kira kamu benar-benar bangkit. Tapi sepertinya kemampuanmu terlalu kuat. Bahkan di pertandingan tadi saja masih bisa mengalahkan lawan yang begitu kuat. Kemampuanmu sudah jauh melebihi dari anak-anak sepantaranmu. Ini juga kemampuan yang gak mungkin bisa dicapai oleh Orhan. Ini... Jadi aku yakin kamu bukanlah Orhan. Ibu, kamu sudah berlebihan. Kepercayaan diriku bertambah seiring dengan meningkatnya ilmu pedangku. Benarkah? Benar. Anakmu sudah besar, gak mungkin terus bersembunyi di belakangmu. Nanti gimana melindungimu? Bagus sekali. Kalau begitu bagus sekali. Tunggu besok sudah masuk ke dunia dewa, baru jelaskan padanya. Kepala Sekte, ada banyak murid yang menghilang. Baiknya... Jangan! Jangan! Besok, aku akan buat Sekte Pedang Purna. Orhan, pada pertandingan kali ini, memberi sekte keluarga kita kontribusi yang luar biasa. Bukan hanya itu, dia juga menjaga wajah dari negara Durango. Betul, kalau bukan Orhan yang maju,
kita pasti sudah diremehkan oleh mereka. Setelah pertandingan ini, Menara Kapitan mengangkat kita menjadi sekte terbaik dari seluruh kota. Ayo, mari kita bersulang. Bersulang untuk Orhan pahlawan kita. Ayo bersulang. Bersulang. Ayah. Oke. Orhan, sebelumnya kakak banyak salah paham. Tapi setelah melihat kemampuanmu, kakak jadi sangat bangga padamu. Kamu adalah pahlawan keluarga kami. Ayo, bersulang denganku. Apaan ini? Masih marah dengan kakaknya. Kakak beberapa hari ini cukup baik kan? Hanya bisa bilang ada sedikit berubah. Oh. Baik-baik. Bagus ya kalau begitu. Kakak akan terus mencoba. Ya, jangan menunggu. Ayo kita makan. Kak, teknik pedang mistis milik Orhan benar-benar hebat. Menurutmu kalau sang pendekar melihat ada seorang bocah yang berhasil meniru tekniknya, apa yang akan dia rasakan ya? Pasti bilang ini. Orhan, meski kemampuanmu sangat hebat, tapi kamu harus berhati-hati. Ibu gak peduli kamu sehebat apa. Yang penting kamu aman. Mari kita makan. Ayo makan. Ayo makan. Ayo kita bersulang. Ayo. Gak disangka aku yang masih kecil ditinggalkan oleh orang tua. Akhirnya bisa merasakan hangatnya keluarga. Sayangnya, besok sudah masuk dunia dewa. Aku harus mengembalikan tubuh ini. Dia kalau tahu anak ini sudah meninggal saat dimampas itu, dia pasti sangat sedih. Guru, semuanya sudah disiapkan untuk Anda. Ini adalah tempat terbaik. Terima kasih. Hari ini aku mau masuk ke dunia dewa. Untuk bertemu dengan para dewa. Guru, sepertinya aku belum memahami makna dari pedang itu sendiri. Dunia dewa ini lebih tinggi dari perkiraanku. Aku masih belum layak untuk mendapatkan pengakuan dari para dewa. Tapi, apa makna dari ilmu pedang itu sendiri? kalau guru saja nggak punya hak, maka siapa yang bisa menjadi orang pertama yang memasuki dunia dewa? Pak Pendekar, kabar burung. Jangan terburu-buru. Kenapa? Sekte Pedang Purna mengalami masalah. Apa? Sudah ditemukan belum? Ini harus gimana? Jangan khawatir, kemampuan Orhan sangat tinggi. Gak ada yang bisa mengalahkannya. Siapa tahu cuma pergi main. Betul, masih kecil suka main. Pak Yoga, lama gak berjumpa. Kamu adalah Johnny? Dia kenapa jadi seperti ini? Dengar kabar kalau memakai kekuatan iblis, kantung matanya akan berubah jadi merah. Jangan-jangan dia sudah memakai kekuatan iblis. Cepat katakan, ngapain kamu? Datang kemari, mencariku. Untuk balas dendam. Johnny, di pertandingan saat itu, sekte kalian sudah kalah. Menurut aturan, 3 tahun lagi kamu baru bisa mengadakan kompetisi. Peraturan? Aku adalah peraturan itu. Sekte Pedang Purna bukanlah tempatmu! Hati-hati! Iya! Bahaya, dia sudah memakai kekuatan iblis. Sekarang hanya sang pendekar agung yang bisa mengalahkannya. Johnny, kamu tahu nggak? Dengan memakai kekuatan iblis nyawamu akan diperpendek. Kamu hanya akan hidup paling lama 1 tahun. Kamu rasa ini baik? Baik. Buat sekteku hancur. Bahkan buat aku di Tatawan Negeri Timur. Reputasiku selama puluhan tahun dihancurkan begitu saja. Sekarang aku sudah gak punya keinginan
Aku hanya ingin bunuh kalian semua. Kamulah yang mengadakan pertandingan itu. Harusnya kamu yang tanggung akibatnya. Aku nggak peduli. Aku mau kalian mati. Kemana anak kecil itu? Berani minta aku untuk menggonggong? Hari ini aku akan menghancurkannya. Kalau kamu menyerahkannya, siapa tahu aku akan memberi dia hidup. Agar dia bisa jadi bawahanku seumur hidup. Guru, kamu baru saja gagal. Kamu kehilangan banyak kekuatan yang buat kamu kesulitan untuk memakai teknik. Kalau kemampuan lawan tinggi... Gak apa. Terus jaga menara kapitan. Tapi... Aku sudah ditinggalkan orang tuaku dari aku lahir. Sila sudah seperti ibu keduaku. Selama ini dia terus menjagaku. Aku ada hutang budi. Aku harus ke sana. Gimana? Jangan banyak harap. Mau kalian menyerang aku di saat yang bersamaan pun, kesempatan menang kalian gak sampai 20%. Gak sampai 20%. Mau pakai nyawaku ini pun aku berani bertaruh. Ayah. Aku sudah berkata, selama kamu keluarkan anak itu, kamu masih bisa hidup. Dia adalah adikku. Jangan banyak harap. Benarkah? K5! Kakak! Kamu! Masih keras kepala ya? Masih gak mau serahkan? Maka jangan salahkan aku. Iya! Siapa? Aku kakekmu. Orhan! Orhan, kamu kemana saja? Ceritanya panjang. Nanti aku baru jelaskan pada kalian. Kekuatan Orhan jauh melebihi kita. Mau mengalahkan Johnny itu pasti sangat mudah. Untung ada Orhan. Anak kecil, aku baru saja mencari keberadaanmu. Ternyata kamu datang. Demi balas dendam, kamu rela memakai nyawamu untuk mendapatkan kekuatan. Sekarang kekuatanku sudah setara sama pendekar. Kalian semua akan mati di tanganku. Jadi berhentilah menghina aku. Semoga kemampuanmu sekuat mulutmu. Orhan! Orhan! Gak disangka kekuatan Johnny ini sudah mencapai tahapan ini. Ini bagaimana mungkin? Ini gak mungkin. Kalian cepat pergi. Aku sudah kehilangan banyak kekuatan. Sudah bukan lawannya. Tapi aku bisa bantu kalian untuk mengulur waktu. Orhan, apa yang kamu katakan? Kamu adalah keluarga kami. Bagaimana bisa kami meninggalkanmu? Betul. Kamu adalah ahli pedang terbaik. Dalam sekte kami harus menjagamu hingga mati. Kamu gak perlu melakukan ini untukku. Sebenarnya aku bukanlah Orhan. Apa yang kamu katakan? Maafkan aku. Sebelumnya aku sudah membohongi kalian. Sebenarnya aku sang pendekar yang bernama Adit Sukamuljo. Kalau gitu anakku. Anakku! Sebenarnya dia sudah meninggal pada saat dia demam. Untuk masuk ke dunia dewa, aku meminjam tubuhnya. Jadi selama ini akulah yang berbuat demikian, bukan Orhan. Sudah, kamu jangan berkata lagi. Maafkan aku, karena aku sudah menipu kalian. Jadi kalian gak perlu mati untuk orang seperti aku. Pergi saja. Coba katakan Pak, gimana kita bisa kalahkan dia? Tapi aku bukan Orhan. Memangnya kenapa? Betul. Di dalam hati kami, kamu dan Orhan itu sama-sama keluarga kita. Tapi dia... Aku rasa Orhan juga gak mau melihat idolanya kalah. Tenang saja, kami akan bantu kamu. Coba katakan, gimana cara untuk menang?
Aku sudah mendapatkan syarat untuk masuk ke dunia dewa. Gak disangka makna dari ilmu pedang adalah cinta. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Joni gak akan beri aku waktu untuk masuk ke dunia dewa. Tenang saja, kami sekeluarga pasti akan menjagamu. Betul, Pak Pendekar. Kamu bisa pergi ke dunia dewa. Aku dari dulu sudah ingin menghancurkan orang ini. Sisanya, serahkan pada kami. Tapi, Tenang saja. terima kasih. Sudah selesai bicaranya. Siapa menang, siapa kalah saja, masih belum tahu. Kalian hanya menaruh harapan kalian pada anak kecil ini. Tapi sayangnya juga gak berguna. Dulu dia adalah seorang pendekar yang hebat. Tapi sekarang, kemampuannya sudah berkurang banyak. Aku bisa bunuh dia semudah aku bunuh semut. Ingin sentuh dia, kamu harus kalahkan kami dulu. Sampah-sampah ini mau menahan aku. Kalau gitu, aku akan main. Halimah! Guru besar ya. Cepat katakan, kalau sektamu lebih rendah dari sekteku. Cepat katakan, kalau enggak, kamu akan gua habisi. Kamu hanya memakai kekuatan iblis untuk meningkatkan kemampuan. Apa yang bisa dibanggakan dari itu? Sekte kami hanya mengenal sang pendekar. Karena kamu mengatakannya, maka matilah. Pasti siapa yang bisa menghentikanku? Kamu cari mati! Iya! Barry! Jangan khawatir. Sebentar lagi kamu akan tertegun. Terus saja bermimpi. Aku hanya perlu memakai sedikit kekuatan untuk menghancurkan keluargamu. Pak Pendekar, ini adalah hal terakhir yang bisa kami lakukan. Hanya segini saja. Pak Pendekar, giliranmu. Kekuatanku selama ini nggak berguna. Aku bahkan nggak bisa menahan dia terlalu lama. Kalau ini gagal, sang pendekar bisa saja mati. Jangan harap kamu bisa ke sana. Benar-benar kamu menyerah. Dasar wanita lemah, kamu berani menahan aku? Hari ini aku gak akan biarkan kamu untuk menyentuhnya. Dia bukan putramu. Kamu relakah? Selama waktu ini, kami semua sudah menjadikan dia sebagai satu keluarga. Sedangkan aku sudah menjadikan dia sebagai anakku. Hari ini, aku mati sekalipun, aku gak akan biarin kamu untuk menyentuhnya. Benar-benar mulia. Sayangnya, kalian gak bisa bertemu lagi. Langit kenapa jadi hitam? Orhan sudah berhasil. Kamulah yang akan mati. Sombong sekali. Tadi lawan aku saja, kamu sudah kalah. Sekarang kamu masih mau berpura-pura jadi kuat ya? Benarkah? Terus saja. Berpura-pura. Sebaik apapun kamu berakting, keluarga kamu pasti akan mati. Sampai jumpa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku bisa kalah melawan anak ini? Apakah ini kemampuan sang dewa? Benar-benar master pedang terbaik. Benar-benar, bukan lawannya sang pendekar. Mayat Joni, aku serahkan padamu. Baik. Karena misiku sudah selesai, aku harus kembali ke Menara Kapitan. Tenang saja, aku akan minta seseorang untuk mengembalikan mayat Orhan padamu. Guru. Dengan kemampuanmu sekarang, kamu sudah bisa mengatur Menara Kapitan.
tapi masih jauh dari kekuatan guru. Enggak, sudah seharusnya aku pergi. Guru, kenapa kamu jadi tiba-tiba sekali? Nyonya kedua, setiap malam kamu menghadap ke langit. Orhan pasti nggak ingin melihat kamu jadi seperti ini. Aku nggak apa-apa. Betul. Orang gak mau aku jadi seperti ini. Aku harus bangkit. Tapi Orhan adalah harapan terbesarku. Gimana aku bisa menerimanya? Orhan. Ini semua salah ibu. Karena ibu gak bisa menjagamu dengan baik. Siapa? Ibu, Orhan? Orhan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin, Orhan? saat aku bangun ada seorang kakak yang bawa aku kembali. Guruku sudah memakai semua kekuatannya agar Orhan bisa bangkit. Kalian jangan sampai buat dia menyesal. Bagaimana mungkin? Selama ini, karena sudah merasakan penjagaan Nyonya, aku sudah mengambil keputusan. Nyonya nggak perlu merasa sedih, karena aku sudah mencapai ujung dari kehidupan ini. Lagi pula, sebagai seorang yatim piatu, aku akhirnya bisa merasakan sebuah cinta dari seorang ibu. Aku sudah terpuaskan. Terima kasih. Orhan, kamu harus ingat. Ini adalah penyelamatmu. Gak ada dia, maka gak ada kamu. Ibu! Dani, ada apa? Aku baru saja membuat teknik baru. Ingin ibu untuk melihatnya. Oke. Dani sangat hebat. Masih muda, sudah bisa sehebat itu. Bahkan, teknik pedang ini sangat mirip dengan teknik sang pendekar. Kalau gitu kamu berencana untuk menamakan teknik ini dengan nama apa? Namanya... teknik pedang mistis gimana? Oke,